Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ma'amna wa ta'ala ibadah wa istibadah. Wa hatta ala masjid kita billahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Ittiba'a al-qadhi wa qadhi wa subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza shi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melanjutkan kajian biografi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan hijrah. Yang dulu hijrah ini adalah anjuran ketika Rasulullah menganjurkan kepada sahabat untuk pergi ke Habasyah atau ke Taif dan beberapa tempat lainnya. Namun ketika perintah untuk ke Yathrib atau yang kita kenal dengan Madinah sekarang ini, bentuk perintahnya adalah silah amar, yaitu perintah bukan lagi anjuran. Oleh karena itulah para sahabat berbondong-bondong untuk berangkat ke Habasyah, ke Madinah, dan di antara mereka yang berangkat adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwasanya ada banyak sekali tantangan di kota Madinah yang beberapa kali kita sampaikan bahwasanya tantangan di tempat hijrah di Madinah itu jauh lebih banyak dibandingkan tantangan di Mekah. Karena yang dihadapi oleh Rasulullah di Mekah itu hanya orang-orang musyrik yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Tapi di Madinah yang dihadapi oleh Rasulullah jauh lebih banyak, mulai dari tantangan yang masih berdatangan dari orang-orang luar Madinah masuk Mekah dan kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar, belum lagi tantangan yang muncul dari orang-orang yang merasa pribumi, tempatan, yang tidak senang dengan kedatangan Rasulullah dan merasa tersingkirkan, yaitu golongan-golongan munafik di bawah Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu juga tantangan lainnya adalah Rasulullah harus menghadapi tantangan ekonomi yang berasal dari orang-orang Yahudi yang menguasai perekonomian kota Madinah. Sementara di internal kaum muslimin sendiri itu terdapat tantangan yang berbeda. Yang pertama adalah tantangan dari sahabat Muhajirin yang mereka datang dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tantangan yang dihadapi adalah masalah ekonomi. Sementara untuk kaum Ansor adalah kurang bersatunya mereka meskipun mereka telah berada di dalam agama Islam. Hal ini tak lepas dari sejarah panjang antara Aus dan Khazraj yang selama puluhan tahun mereka bermusuhan satu sama lain, sehingga ketika Rasulullah datang, meskipun mereka sudah diikat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi tetap saja masih ada bekas-bekas permusuhan tersebut. Maka kemudian Rasulullah membuat kebijakan-kebijakan, dan di antara kebijakan tersebut adalah mempersatukan ikatan di antara kaum muslimin dengan cara mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang yang ada di Ansor. Dan mereka ini bukan cuma sekedar dipersaudarakan seperti ditemankan, tapi pada saat itu hukumnya bahkan sesama saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah itu bahkan sampai pada level bisa saling mewarisi, meskipun kemudian kebijakan tersebut diangkat dan dihapuskan. Namun
pada masa itu sangat efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul sebelumnya. Dan di antara mereka yang dipersaudarakan itu ada Ali bin Abi Thalib yang dipersaudarakan dengan Rasulullah. Rasulullah mengangkat sebagai Ali bin Abi Thalib sebagai saudara. Kemudian Hamzah dipersaudarakan dengan bekas budaknya Zaid bin Harithah, yaitu Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Abu Bakar kemudian dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, dan Umar bin Khattab dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Utsbah bin Malik, salah seorang sahabat yang cukup senior juga dan banyak memiliki kontribusi di dalam Islam. Nah, efek dari persaudaraan ini membuat kerenggangan ataupun kekakuan hubungan antara Ansar dan Muhajirin ini menjadi terkikis, sehingga mereka tidak lagi menganggap yang ini pendatang, yang ini pribumi, tapi mereka melihat dari kacamata bahwasanya ini saudara saya, saudara seiman saya. Dan di dalam agama kita, saudara seiman itu jauh lebih kental dibandingkan saudara seperdarah atau saudara kandung. Iman di atas saudara kandung. Dan ini membuat kemudian persatuan di antara kaum muslimin mulai terwujud. Dan efeknya, hal ini membuat musuh-musuh Islam itu mulai ketar-ketir, tidak mendapatkan celah untuk mengeksplor permusuhan seperti isu-isu pribumi non pribumi, kemudian Aus versus Khazraj itu hilang, dan membuat mereka kemudian yang alih-alih ingin mengusir Rasulullah, ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Rasulullah, akhirnya mereka mengajukan perdamaian dengan Rasulullah. Dan inilah asal usul daripada terjadinya perjanjian Madinah. Jadi di mana Rasulullah kemudian membuat piagam Madinah, yaitu satu perjanjian yang pernah kita bahas, yang mendahulukan daripada perjanjian yang mungkin saat ini diagungkan di PBB, yaitu Human Rights. Sementara 1500 tahun sebelum hak asasi manusia atau HAM itu dicetuskan, Nabi sudah lebih dahulu mencetuskan piagam Madinah yang isi dalamnya bahkan lebih komprehensif, lebih universal dibandingkan piagam daripada PBB itu sendiri. Nah, oleh karena itulah kemudian kehidupan Islam, perkembangan dakwah Islam itu menjadi lebih stabil dan membuat kemudian hal-hal yang tidak bisa dilakukan di Madinah, di Mekah, bisa dilakukan di Madinah. Di antara yang tidak bisa dilakukan di Mekah adalah pada masa itu memanggil ataupun mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat. Sholat itu ibadah yang diturunkan dan dianjurkan pada masa Rasulullah berada di Mekah, yang awalnya mengikuti syariat Nabi Ibrahim, yaitu sholat di awal waktu, yaitu pagi hari dan sore hari. Kemudian setelah Isra Mi'raj jadi kemudian 5 waktu. Nah, itu sudah berlaku sejak Rasulullah berada di Mekah. Namun mengumpulkan orang banyak untuk melaksanakan sholat berjamaah itu adalah suatu hal yang bisa dibilang syibhul mustahil, hampir mustahil untuk dilakukan di kota Mekah. Maka kemudian kita belum mengenal syariat azan, syariat iqamah di Mekah. Mekah tidak ada azan pada saat itu, Mekah belum ada iqamah pada saat itu karena tidak memungkinkan. Maka kemudian pada saat kaum muslimin sudah berada di Madinah, sudah ada jaminan keamanan untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah, kaum muslimin kemudian kebingungan
untuk memberikan penanda. Penanda apa? Penanda masuknya waktu sholat dan panggilan agar berkumpul melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya para sahabat saat itu ada yang mengusulkan bagaimana kode bahwasanya kita sudah masuk waktu sholat dan berkumpul untuk sholat bersama Rasulullah menggunakan trompet. Nah, trompet ini adalah satu kebiasaan yang pada saat itu digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengumpulkan orang-orang beribadah kepada Tuhannya. Jadi melihat, oh Yahudi itu kalau mengumpulin itu dia trompet mereka. Nah, dan ini tidak disukai oleh Rasulullah tidak menginginkan. Kemudian ada juga usulan bagaimana kalau kita menggunakan dentar, lonceng. Nah, lonceng ini juga kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kalau kita melihat Kristen Koptik, Pak, itu mereka di menara mereka itu ada satu alat yang dipukul dan itu mengeluarkan suara lonceng yang keras. Ini kode untuk melaksanakan ibadah, terutama di hari Ahad. Nah, di Indonesia kita tidak mendapatkan. Tapi kalau kita keluar ke gereja-gereja Koptik, gereja-gereja Katolik yang lama, Romawi, itu kita mendapatkan mereka pada saat itu menggunakan lonceng untuk mengumpulkan jamaahnya atau memberikan pertanda bahwasanya sudah masuk waktu untuk beribadah. Maka kemudian tidak didapatkan kesepakatan. Ada juga yang mengatakan bagaimana kita pakai kode dengan asap. Jadi ketika masuk waktu sholat ada yang bikin api, kemudian asapnya dibuat kode yang menunjukkan bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Dan ini menyerupai perilaku daripada orang-orang Majusi. Dan ini Nabi juga tidak menginginkan. Sampai kemudian pada saat bubar, Rasulullah SAW belum menemukan kata sepakat dengan para sahabat. Di malam harinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermimpi bahwasanya ada orang yang lewat di depan beliau dan membawa lonceng besi. Maka Umar di dalam mimpinya tersebut bertanya, wahai fulan, apakah engkau mau menjual lonceng tersebut? Orang tadi bertanya, untuk apa Umar lonceng ini? Umar mengatakan, mau kuserahkan kepada Rasulullah untuk dijadikan penanda masuk waktu sholat. Bayangkan Pak, tidur saja mimpinya masih pikirkan Islam. Nah, orang ini lalu mengatakan, oh kalau begitu, maukah kamu ajarkan kalimat yang lebih baik daripada lonceng ini? Maka di dalam mimpi tersebut Umar diajarkan azan. Begitu Umar bangun subuhnya, tiba-tiba berkumandang suara azan. Umar masih mimpi, baru bangun, belum kasih tahu Rasulullah. Ternyata sahabat Abdullah bin Zaid bin Sa'labah bermimpi yang sama dan duluan mendatangi Rasulullah. Katakan, ya Rasulullah, aku bermimpi diajari dengan kalimat-kalimat tersebut. Maka Rasulullah mendengar dan menyetujui. Maka Rasulullah mengatakan, ajarkan kepada Bilal. Maka Abdullah bin Zaid bin Sa'labah ini mengajarkan kepada Bilal kalimat-kalimat azan. Maka kemudian begitu masuk waktu sholat, Bilal berdiri dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Maka Umar mendengar suara azan tadi, yakin dia inilah yang dihafalkannya pada saat dia bermimpi. Maka ia mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku juga bermimpi hal yang sama persis seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Nah,
menunjukkan kepada kita mimpinya orang beriman itu, mimpinya orang soleh itu bagian daripada ilham, Pak. Benar kebanyakan. Bukan kayak mimpi kita, Pak. Kalau mimpi kita, ini agak perlu dicek dulu ya. Mimpi orang soleh itu biasanya benar karena bagian daripada ilham. Nah, kalau kita belum masuk kategori soleh, ya jangan terlalu percayalah dengan mimpi sendiri gitu ya. Nah, tapi ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya ada kalanya mimpi itu bisa menjadi satu dalil yang bisa digunakan selama orang yang melakukan tersebut atau yang bermimpi tersebut adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, kemudian masuklah pada saat perang Badar. Di sini setelah terjadi peperangan Badar, di sana Umar juga termasuk yang ikut dalam peperangan Badar. Kita tahu bahwasanya perang Badar ini bukanlah perang yang direncanakan, karena tujuan utama Rasulullah untuk mencegah kafilah Abu Sufyan itu karena diketahui bahwasanya orang-orang Quraisy itu mengambil harta umat Islam yang ditinggalkan oleh mereka pada saat mereka hijrah ke kota Madinah. Jadi kelakuan mereka itu kalau ada sahabat yang hijrah ke Madinah, mereka akan masuk ke rumah tersebut, menjarah seluruh isi rumah tersebut, kemudian diklaim itu adalah hak milik mereka. Nah, itu berulang terus, Pak. Kita mengatakan di Israel juga sama. Di Israel kalau ada orang Islam, orang Palestina yang keluar dari Palestina, entah itu karena umroh, haji atau mengungsi, mereka akan masuk, mereka ambil semuanya dan diklaim itu adalah hak mereka. Bahkan menurut info, rumah yang saat ini ditempati oleh Netanyahu itu sebenarnya adalah rumah seorang dokter Muslim Palestina yang mereka ini dieksekusi pada saat terjadinya peperangan yang dilakukan, genosida yang dilakukan oleh orang-orang Israel sebelumnya. Jadi itu bukan rumah Netanyahu, itu rumah yang dia rampas dari orang Palestina. Nah, jangan sampai perilaku penjarahan seperti ini juga mengalir kepada kita, karena nggak ada bedanya menurut. Nah, karena itulah kemudian Rasulullah melihat kesempatan orang-orang Quraisy ini menjadikan harta kaum muslimin itu sebagai modal dagang atau barang dagangan yang itu dititipkan kepada kafilahnya Abu Sufyan. Itu harus dicatat. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu penjara atau perampok dan lain sebagainya. Kalau harta kita diambil oleh orang lain, kita tidak mampu untuk mengambilnya secara paksa, tapi ada kesempatan bagi kita untuk mengambilnya, maka adalah satu kebodohan kalau kita membiarkan. Ini ada kesempatan untuk mengambilnya, ambil. Inilah sebenarnya tujuan awal ini, bukan menjarah, bukan merampok, tapi tujuannya adalah untuk mengambil hak mereka yang kebetulan saat itu dibawa oleh kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hal yang lebih baik. Kafilah dagang Abu Sufyan bisa melarikan diri, tapi pasukan Quraisy yang jumlahnya 1000 itu bisa dikocak-kacirkan. Dan ini jauh lebih baik karena harta yang didapat berasal dari rampasan perang, bukan pencegahan lagi. Nah, pada saat kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perang Badar, perlu kita ingat lagi, tadi disampaikan memang tidak ada niatan untuk perang, sehingga pembagian kemudian apa yang harus dilakukan terhadap tawanan itu belum terpikirkan. Maka begitu terdapat 70 tawanan, Rasulullah memanggil Abu Bakar dan Umar untuk bermusyawarah. Apa yang harus kita lakukan terhadap para tawanan Quraisy? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah,
Saya lihat Anda seperti menyimpan sesuatu dalam hati Anda. Saya lihat Anda mengira saya sudah membunuh ayah Anda. Maka pendapatku adalah biarkan aku mendatangi pamannya. Kemudian Abu Bakar mendatangi pamannya, anaknya. Ali mendatangi saudaranya Aqil yang saat itu belum masuk Islam. Biarkan masing-masing dari kita itu mengeksekusi tawanan ini. Kenapa? Karena mereka ini kalau kita biarkan balik mereka akan kuat kembali dan akan menyerang kita. Jadi keras pendapatnya Umar bin Khattab tentang masalah tawanan tersebut. Sementara pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menurut Abu Bakar, mereka ini ya Rasulullah, biarkan mereka menjadikan ini adalah satu pelajaran, dan kedepannya mereka kalau ingin merdeka mereka harus menebus kemerdekaan mereka dengan nominal yang ditetapkan. Dan ini tentunya pendapat Abu Bakar ini luas karena ia melihat bahwasanya saat itu ekonomi kaum muslimin, apalagi tujuan awalnya adalah untuk mengembalikan harta-harta kaum muslimin yang dirampas, dan ini disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pendapatnya Umar ini lebih dekat dengan kondisi di lapangan, sebab musuh masih banyak, sementara yang ditangkap ini kebanyakan adalah pemuka-pemuka Quraisy. Kalau seandainya mereka ini tertangkap dan dieksekusi, maka tidak ada lagi yang bisa menggerakkan untuk menyerang Rasulullah. Tapi Rasulullah memilih yang soft dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal tersebut. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata ditegur oleh Allah. Di dalam surat Al-Quran disebutkan, maka dan Nabi yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardh yuriduna 'arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak sepatutnya seorang nabi mempunyai tawanan perang sebelum dia selesai berjuang di dunia. Kamu menghendaki harta benda dunia, Allah menghendaki akhirat. Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Artinya apa? Ternyata ijtihad Umar itu yang disetujui oleh Al-Quran. Tidak layak menyebabkan eksekusi, seharusnya seperti itu. Tapi ijtihad Rasulullah membebaskan mereka, sehingga kemudian ini sebagai pembelajaran. Jadi di hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pendapat Umar yang ternyata disetujui dan disepakati oleh Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada 14 hukum atau 14 ayat dalam Al-Quran itu menyepakati daripada ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang akan kita sebutkan nanti. Nah, setelah itu Rasulullah kemudian menikah dengan Hafsah, dan hingga membuat pertemanan Rasulullah dengan Umar bin Khattab ini bukan lagi sekedar pertemanan, tapi menjadi persaudaraan. Karena Hafsah ini adalah anak daripada Umar bin Khattab, maka posisinya Umar itu adalah mertua daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan, Abu Bakar dan Umar ini masing-masing adalah mertua Rasulullah, karena Abu Bakar adalah ayah daripada Sayyidah Aisyah, sementara Hafsah adalah anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun Utsman dan Ali, mereka adalah menantu Rasulullah. Utsman menikahi Ruqayyah dan menikahi juga Ummu Kulthum setelah wafatnya Ruqayyah, sementara Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, dalam perang Uhud kita tahu bahwasanya dalam perang Uhud ada strategi yang dilanggar sehingga kemudian posisi Rasulullah terekspos, sehingga terdapat serangan yang dilakukan oleh orang-orang Makkah yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Pada saat genting seperti itu, orang-orang Quraisy kemudian mencoba untuk melemahkan semangat
kaum muslimin dengan mengatakan Muhammad sudah terbunuh, dan ini benar-benar menggoyangkan semangat daripada kaum muslimin. Pada saat itu sahabat Anas bin Nadir memacu kudanya dan melewati beberapa sahabat yang sedang kebingungan. Anas bin Nadir ini mengatakan, kalian mau kemana? Kenapa kalian seperti kebingungan? Mereka mengatakan, kami mendengar Rasulullah sudah terbunuh. Lalu mereka mengatakan, Anas mengatakan, kalau Rasulullah sudah terbunuh, terus kita ngapain? Kenapa kita ngapain masih hidup? Ini waktunya bagi kita untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Maka kita berjuang bagi rakyat. Jadi dalam kondisi seperti itu muncullah orang-orang yang kemudian berubah menjadi lebih nekat. Salah satunya Anas bin Nadir. Maka Anas bin Nadir ini kemudian menyerang dengan gagah berani sehingga ia termasuk yang syahid dalam perang Uhud. Lalu kemudian dapat info bahwasanya Rasulullah ini tidak wafat, tapi itu hanyalah isu hoax yang disebarkan oleh orang-orang Quraisy. Maka Umar bin Khattab mengajak beberapa sahabat untuk berkumpul dan melihat kondisi Rasulullah SAW. Pada saat melihat bahwasanya Rasulullah benar-benar masih hidup, maka beberapa sahabat kemudian berkeliling di sekitar Rasulullah. Tapi Umar tidak. Umar ini memiliki kecerdasan yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dia pada saat itu dia melihat arah peperangan ini mengarah kemana. Maka di sana ia tahu bahwasanya ini yang paling bahaya adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid. Maka alih-alih ia mendekati Rasulullah, ia menyongsong pasukan Khalid bin Walid, menahan bahkan mengalahkan, mengusir pasukan Khalid bin Walid yang saat itu sudah mengarah kepada Rasulullah SAW. Sehingga rencana Khalid bin Walid untuk menuntaskan peperangan Uhud dengan membunuh Rasulullah itu gagal. Di antaranya adalah kontribusi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab ini juga banyak sekali memiliki kontribusi di masa Madinah ini. Di antaranya ijtihad Umar bin Khattab yang kemudian banyak disepakati oleh Al-Quran. Di antaranya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menahan Rasulullah SAW untuk tidak mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul dalam salah satu peperangan, tepatnya setelah perang melawan Bani Mustalik, terjadi gesekan antara dua orang kaum muslimin yang memperebutkan mata air atau yang ambil air duluan. Nah, sahabat ini kemudian mengadu, yang Ansar ngadu ke Ansar, yang Muhajirin ngadu ke Muhajirin. Ini kemudian diperkeruh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafik, pemimpin kaum munafik, dengan mengatakan, ini para pendatang ini kalau dibiarkan luar biasa, kita terusir, kita pribumi di sini. Nah, bahasa-bahasa yang mungkin sekarang seperti itu. Maka mendengar hal tersebut, Umar ini marah, karena Abdullah bin Ubay ini selalu menebarkan isu untuk menghancurkan persatuan kaum muslimin. Sampai Umar ini mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku menebas leher orang munafik ini. Kata Nabi, ya Umar, apa kata orang nanti kalau seandainya Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Maka kemudian Rasulullah tidak memperlakukan Abdullah bin Ubay dengan buruk. Tapi kemudian setelah kejadian tersebut, Abdullah bin Ubay semakin menjadi-jadi. Tak lama kemudian datanglah anaknya Abdullah bin Ubay. Nah, ini menarik, bapaknya munafik, anaknya sahabat Nabi yang soleh, datang menghadap Rasulullah, lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar engkau membela
membela dan menuntut darah Utsman. Dan yang lucunya, pada saat pembaiatan itu terjadi, Utsman datang, Pak. Utsman datang keluar dari kota Mekah, datang ke sana, melihat orang-orang lagi membaiat Rasulullah. Utsman pun ikut membaiat, dan dia nggak tahu kalau ini baiat itu untuk menuntut darah beliau. Ujung-ujungnya, loh, ini kan Utsman. Nah, tapi ini kemudian menjadi satu hal yang sangat prinsipil, menunjukkan bagaimana kekompakan kaum muslimin dan digambarkan dalam Al-Quran tentang pembaikatan ini. Nah, maka kemudian terjadilah perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy yang diwakilkan oleh Abdullah bin Zuhair. Tapi poin-poinnya bagi Umar ini nggak masuk. Poin-poin yang tidak diterima oleh Umar bin Khattab. Maka setelah perjanjian tersebut, saking perjanjian tersebut tidak diterima, sampai yang menulis perjanjian Ali bin Abi Thalib itu nggak mau ngasih tanda. Setelah perjanjian ditulis, ya Rasulullah, saya nggak berani nulisnya, saya nggak mau nulisnya. Rasulullah sampai minta ke Ali, tunjukkan di mana tempatnya. Nabi dicap jempol di sana, karena Nabi Umi tidak bisa membaca. Setelah perjanjian tersebut, Umar itu sampai datang, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang Rasul? Kata Nabi, ya. Bukankah kita adalah seorang Muslim? Ya. Mereka salah, ya. Terus kenapa kita harus taat dengan perjanjian ini? Nabi cuma bilang, ya Allah, aku lebih tahu dibandingkan engkau tentang masalah ini. Selesai Umar, belum Pak. Umar menemui Abu Bakar. Ini menunjukkan ghirahnya, semangatnya, bukan pemberontakan, tapi semangatnya untuk membela Islam. Tanya Umar, Abu Bakar, kenapa kita harus taat? Abu Bakar juga bilang, wahai anak Khattab, ikutin saja apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi ternyata berakhir memang terbukti perjanjian tersebut lebih menguntungkan kaum muslimin. Dan terakhir ada poin tentang masalah minuman keras. Pada saat Umar adalah seorang yang belum masuk Islam, kita tahu Umar itu termasuk orang yang paling suka sekali minum minuman keras. Tapi setelah dia masuk Islam, dia mencoba untuk menjauhi minuman keras. Dan yang lucunya, pada saat ia melihat kelakuan orang-orang yang sedang mabuk, semoga kita bukan termasuk dengan orang yang suka mabuk, ya. Ia melihat banyak sekali permasalahan yang muncul dari orang-orang yang mabuk ini. Karena orang yang mabuk ini kadang-kadang ngomongnya kemana-mana bikin tersinggung kelahi. Apalagi orang Arab kalau udah kelahi